Jadi kalau kita merasa kita mampu, kita mujtahid. Kita baca betul draft omnibus law itu yang sekian halaman itu, lalu kita coret. Ini yang merugikan buruh, ini yang merugikan bangsa, ini yang merugikan ini. Tapi kalau kita tidak sanggup baca draft omnibus law itu, cukup kita ikut aja ijtihad para mujtahid dari UGM, bertentangan dengan masalah perizinan, bertentangan dengan masalah ini segala macam. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan kamu hanya suuzon saja, jangan lupa buzzer itu dibayar paling murah 3 juta satu bulan. Jangan lupa subscribe, like, and share. Jadi menyikapi kondisi saat ini, bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim yang sepertinya kesannya seperti terpojok dengan isu yang ada sekarang ini. Jadi ada pertanyaan begini, bukankah Islam itu mengajarkan bahwa jangan banyak berprasangka buruk, kan begitu? Apakah Anda sudah membaca sedetil sejelas mungkin apa yang kami buat ini? Kenapa Anda bersikap? Jadi kami jawab, kami ini mengikuti apa yang di atas. Muhammadiyahnya sudah mengatakan begitu, NU-nya sudah mengatakan begitu, MUI-nya sudah mengatakan begitu. Mereka tanya lagi, apakah mereka sudah baca dengan lengkap? Nah, ini mohon penjelasan Ustadz, bagaimana kita bersikap di dalam keadaan seperti sekarang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah 2 penanya, saya kasih 1 kesempatan lagi. Kita buka 3 penanya untuk sesi pertama. Palembang silahkan. Oke, Ustaz Orbit Rupawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dalam bersikap, bertindak mungkin kita skalanya lokal, tapi untuk membentuk ekonomi keumatan ini harusnya memang ada formulasi nasional, dan kita usahakan bisa disepakati oleh seluruh ulama di Indonesia. Maka mungkin PR utamanya bagaimana menyusun formulasi ekonomi yang melibatkan seluruh umat tadi. Hanya saja benturannya kan lembaga, pandangan, paradigma, terus pengaruh politik dan lain sebagainya. Mungkin formulasi dimulai dari salju kecil, gelinding salju kecil dari Sumatera Selatan, formulasi yang bisa diarahkan untuk dipakai seluruh daerah. Mungkin maksud bahasanya lebih kurang, tunjuk kami formula, beri kami formula yang moncer, yang paten, bisa digerakkan dengan Ustaz Solihin sebagai koordinatornya. Kita bergerak bersama-sama menjadi bola salju untuk membangkitkan ekonomi umat. Itu yang ingin kami tanyakan, apa kira-kira formulasinya agar bisa merangkul seluruh umat dalam bidang menggerakkan ekonomi tadi, Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita minta untuk 3 yang sudah disampaikan ini ditanggapi terlebih dahulu oleh Ustaz Abdul Samad. Nanti kita akan buka sesi yang kedua. Fa'ali falyatafaddal mashkuran. Sekarang ini banyak orang berbicara ekonomi umat, ekonomi umat. Ekonomi kita pribadi bagaimana? Jadi di antara kenapa hari ini orang banyak merisaukan saya, kenapa Ustadz tidak punya lembaga? Kami ingin Ustadz punya lembaga besar yang begini. Saya bilang saya membangun lembaga, tapi dari pribadi saya. Jadi saya bagi 2. Ada yang punya saya pribadi, berjalan perlahan-lahan karena sesuai dengan kemampuan ekonomi saya. Tapi ada yang umat mau itu dikelola, maka dibuatlah namanya Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jadi kami buat, kalau ada masyarakat yang mau nyumbang wakaf tanah, mau nyumbang uang, mau nyumbang beras, salurannya ke sini. Namanya Yayasan Tabung Wakaf Umat. Isinya di situ ada 35 orang jamaah yang memang sudah dari awal ikut, lalu kemudian alumni Al-Azhar, alumni IAIN, karena dulu saya sempat kuliah di IAIN 2 semester, jadi 3 ini dirangkum, dibuat ramai. Dulu dikeluhkan mereka juga, kenapa ramai sekali sampai 35 orang?
mestinya yayasan itu lebih kurus biar supaya cepat jalan. Saya bilang yayasan ini kalau terlalu kurus dilarikannya nanti sama yayasan-yayasannya, dia mesti gemuk. Karena dengan banyak ini wa minal itsnaini abadu, kalau semakin banyak maka setan menjauh. Karena untuk membedakan mana milik kita, mana milik umat. Dikhawatirkan nanti ketika kita mati susah kita membedakan mana milik kita, mana milik umat. Kalau anak cucu kita berkelahi memperebutkan milik kita, itu nggak apa-apa. Milik kita dia perebutkan. Yang bahaya musibah anak cucu kita kelahi memperebutkan milik umat. Padahal dia hanya sebagai nazir, la yuba'u wala yuhabu wala yurasu. Itu prinsipnya, la yuba'u wala yuhabu wala yurasu. Kalaupun mau diambil manfaatnya hanya boleh 10%. Itu pun bukan dari wakafnya tapi dari surplus hasil wakaf. Kalau pandai dia cakap, dia menggunakan tanah wakaf ini dibangun hotel di atasnya, dibangun rumah sakit, dibangun ruko, disewakan. Hasilnya itu yang baru boleh kita ambil 10%. Dari hasil pengelolaan diambil oleh si pengelola, supaya jangan sampai campur aduk antara milik kita dengan milik umat. Adapun ekonomi pribadi-pribadi kita, tentu kita punya ada usaha masing-masing. Karena kata Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, kalau orang tidak punya usaha, dia akan makan dari agamanya. Nauzubillah. Oleh sebab itu Al-Imam Junaid Al-Qushairi, Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Junaid Al-Baghdadi punya toko. Imam Junaid Al-Baghdadi punya toko, dia buka tiap hari, dia berangkat, dia buka toko itu, dia buka. Kalau ada pembeli dia jual. Kalau tak ada pembeli dia sholat sunat 400 rakaat. Habis itu 400 rakaat dia tutup, dia pulang. Hanya sekedar usaha. Kalau ditanya Allah Ta'ala kau punya usaha atau tidak. Nah, jadi kalau paling tidak kita ini masing-masing mesti ada usaha. Bahwa ilmu, bahwa rezeki itu terbagi dua. Yang pertama yuksabu, yang kedua yuhabu. Bahwa ternyata yang yuhabu lebih besar daripada yuksabu. Wala radda li fadlih. Iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Tapi yang jelas kita mesti punya yuksabu. Ada yang yuksabu, ada yang yuhabu. Nah, Ustaz Somad punya yuksabu. Tak perlulah saya daftarkan ini yuksabu. Tapi yang jelas kita punya usaha mapan secara individu supaya kita tidak makan milik umat dan mewariskan punya umat kepada anak cucu kita. Yang keempat, kita selalu dituduh, ustaz-ustaz janganlah berprasangka buruk. Memangnya kalian sudah paham. Jadi metode yang kita pakai ini dua. Pertama, imma mujtahid wa imma ayyakuna muqallidan. Jadi kalau kita merasa kita mampu, kita mujtahid. Kita baca betul draft omnibus law itu yang sekian halaman itu, lalu kita coret. Ini yang merugikan buruh, ini yang merugikan bangsa, ini yang merugikan ini. Tapi kalau kita tidak sanggup baca draft omnibus law itu, cukup kita ikut aja ijtihad para mujtahid dari UGM, mujtahid dari kampus, sehingga kita ikut. Yang paling selamat adalah muqallid. Dan saya pribadi banyak muqallid. Saya cari poin-poin yang bertentangan, ternyata bertentangan dengan masalah upah, bertentangan dengan masalah perizinan, bertentangan dengan masalah ini segala macam. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan kamu hanya suuzon saya, jangan lupa buzzer itu dibayar paling murah 3 juta satu bulan, dan satu orang itu punya akun sampai 50 akun mesin yang terdiri dari FB, WA, meme, gambar, kemudian Instagram dan lain sebagainya. Itulah yang menyerang kita. Oleh sebab itu jangan kita kalah dengan akun itu. Oleh sebab itu setiap ustadz punya santrinya anak-anak muda dikursuskan IT, multimedia. Setiap ustadz mesti punya akun, mengiklankan akunnya. Nanti saya iklankan, subscribe, like and share. Di situ kita akan bertarung di medsos. Jadi setiap ustadz akan, saya sebagai orang yang awam tentang laptop, yang gaptek, tidak mengerti teknologi, saat saya pergi ke toko beli laptop mana yang akan saya pilih? Laptop yang akan saya pilih adalah laptop yang paling banyak iklannya. Itulah yang akan saya beli. Jadi di dunia medsos, Google itu tak tahu mana halal mana haram. Apa yang mau kita cari,
disediakan oleh Google, maka apa yang diketik oleh anak muda sekarang itulah yang akan muncul. Oleh sebab itu kalau kita banyak di sana bertarung kita di dunia medsos itu, maka Ustadz amat sangat bisa punya channel. Kenapa? Karena Ustadz punya santri, santri Ustadz muda-muda tinggal dikursuskan saja. Dan untuk YouTube tidak perlu yang super canggih, karena sekarang gambar itu kamera apapun dia gambarnya, yang penting orang dengar suara. Ada satu channel yang selalu mengambil, jadi kalau sekarang kita sedang acara ada live, maka diumumkan selalunya dalam acara ini jangan ada yang live. Kenapa? Karena kalau ada yang live itu langsung ada yang mencuri satu. Dan ketika dia mencuri dari handphone itu, hasilnya tidak bagus. Kita pakai handphone yang bagus, dia lebih dulu upload, 2 hari setelah ini yang menonton dari video kita baru 20.000, dia sudah 200.000. Itu menunjukkan apa? Masyarakat tidak mencari kualitas nomor sekian, yang dia cari adalah mana yang duluan, mana yang suara, mana yang bisa dia lihat ada suara, itu yang dia tonton duluan. Oleh sebab itu maka santri-santri kita didik untuk itu, punya channel, dia upload, disitulah kita bersaing. Maka medsos itu mereka yang mengatakan kamu hanya suuzon saja, kamu ini adalah pengkhianat, kamu ini orang tak betul, dia komen, dia hujat, tokohnya dibiarkan. Kenapa? Karena memang buzzer adalah bagian dari politik modern. 5, tentang masalah ekonomi umat. Ekonomi umat ini 2 saja, dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Yang saya maksud dari atas ke bawah, kalau kita bisa mempengaruhi kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, camat, presiden dari atas ke bawah, sangat mudah, sehingga digulirkannya dari atas selesai ke bawah. Tapi kalau kita tidak mampu, kita tidak punya orang seperti itu, maka dari bawah ke atas, dari masyarakatnya. Jadi program yang selama ini saya sampaikan di mana-mana, belanja ke warung tetangga, mari kalau belanja kepada orang yang sholat, karena paling tidak dia nanti akan bayar zakat, dia akan puasa, dia akan santuni anak yatim. Lalu kemudian endorse produk kawan sahabat, jual beli online. Lalu kemudian ini yang saya lakukan ini adalah dari bawah ke atas. Kenapa Ustaz tidak mendekat saja dari atas ke bawah? Banyak resiko. Jadi saya tidak menyalahkan sahabat-sahabat saya yang berijtihad dari atas ke bawah, dia mendekat. Tapi saya tidak berani karena resikonya tinggi, resiko yang besar. Saya lebih percaya kepada umat, kepada jamaah. Tapi saya tak menyalahkan para asatis yang merasa lebih selamat dari atas ke bawah. Yang jelas, kullu mujtahid musib, kullu mujtahidah musibah. Kullu mujtahid musib, insyaallah. Saya tak salahkan kalau ada ustadz yang mendekat ke bupati, ke gubernur, lalu merasa dengan dekat itu bisa berdakwah lebih besar Pak Ustadz. Tapi saya pribadi, saya melalui umat, melalui jamaah, melalui itu saya tetap menjaga jarak dengan kekuasaan, karena kalaupun mendekat lebih berjamaah, karena berjamaah lebih selamat. Jadi kalau ada kenapa Ustadz kemarin mendekat dengan Pak Bupati Anu di Palembang? Bukan saya, itu Mas Puro, saya bilang. Itu ijtihad saya, cuma ikut Habib Mahdi aja. Itu lebih bersama jamaah lebih selamat. Saya selalunya demikian. Bukan saya mau lempar badan, bukan saya mau cari selamat, enggak. Tapi saya merasa dengan ijtihad berjamaah itu lebih selamat. Dan selama ini, baik dalam bidang fikih pun, saya hampir tak pernah berijtihad. Saya hanya membacakan ijtihad ulama. Menurut ulama fulan, menurut Syekh fulan, menurut Habib fulan, saya hanya menyampaikan apa yang saya dengar, apa yang saya baca. Jadi saya kira demikian. Wallahu a'lam bishawab.